setiap malam saya ikut ini hadir. Alhamdulillah. Ini Bang, begini saja, saya cuma titip pesan saja untuk gurunda semua di API kayak di mana. Ini kawan-kawan di sini kan banyak yang mualaf. Di Timur Leste. Ya, cuma wadahnya belum ada Bang, cuma butuh dukungan saja. Oh, siap. Iya, 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 iya. Saya kemarin juga sudah DM siapa? Kodondi, sudah ada nomornya juga. Oh, siap. Banyak mualaf di Timur Leste ya. Insya Allah Bang, ini kemarin saya juga menyaksikan satu cewek umur 15 datang sendiri. Alhamdulillah. Ini di sini Ya, kan mudah-mudahan aksesnya dipersempit tuh, soalnya di sini kan mayoritas Katolik. siap. Terus mereka itu apa namanya? eh, apa kalau dibilang itu ya fanatik gitu loh. Hmm. Oke, ini kayaknya udah ada OTN ya. Iya, 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 iya. Semoga semua yang direncanakan bisa berjalan dengan baik, Bang. Amin. Bang, ya udah gitu saja Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam semua. Bahasa apa? Malam. Malam, Bang. Bahasa apa? Belum ada pembahasan yang ini sih. Cuman informasi bahwa di Timur Leste ada beberapa teman kita yang pindah agama. Gitu, Bang. Ya baguslah. Iya. Silakan, mungkin ada yang mau dibahas. Apa ya? Manusia malah. Oh, sesuai tema saja lah kalau itu. Boleh, boleh, boleh. Silakan, Bang. Saya bukan ompot, mana ompot? Tidak ada ompot. Ya silakan duluan kalian. Baik. Silakan. Iya. Mohon izin, Bang ya. Saya mengawali dengan bacaan ayat suci Al-Quran yang terkait dengan Nabi kami yang datang ke tengah-tengah Bani Israel. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab, la taglu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illal haqqa. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu fa aminu billah wa rasulih wa la taqulu salatah intahu khairal lakum. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dan dengan tiupan roh darinya. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasulnya dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu ada tiga. Berhentilah dari ucapan itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci, Dia dari anggapan mempunyai anak keturunan silsilah. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang di bumi, dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Jadi ayat suci Al-Quran ini datang setelah sebagian dari ahli kitab itu mengajarkan kepada non-Israel di luar ahli kitab bahwa ada Tuhan melahirkan kemudian anak. Jadi ahli kitab yang ditegur di sini adalah Bani Israel, orang-orang Yahudi, yang kemudian mengajarkan ke non-Yahudi bahwa mereka punya konsep Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub itu memiliki anak dan kemudian mereka sebut Yesus. Demikian Bang untuk sementara, silakan. Oke. Iya, kalau dalam perspektif Al-Quran mungkin ya seperti itu, tapi dalam kacamata Alkitab lain lagi lah, tidak sama lah kalau menurut saya.
Kenapa saya bilang tidak sama? Ya karena di dalam Al-Qur'an di dalam hadis-hadis sudah sangat perbedaannya cuma satu menurut saya. Kalau di dalam Alkitab Yesus mati bangkit ya, naik ke surga. Sementara di dalam hadis-hadis Quran, ya di dalam hadis-hadis Nabi ya, Isa Al-Masih tidak mati dan bangkit, tapi diserupakan. Itu saja sih kalau menurut saya perbedaannya. Tidak ada yang lain. Ya silakan. Iya. Jadi betul kalau di Al-Qur'an itu tidak di Al-Qur'an itu Nabi Isa itu tidak mati tapi diangkat ke langit. Tapi poin itu kita tidak sedang bahas. Yang dibahas di sini adalah terkait dengan pemahaman bahwa Nabi Tuhan ini adalah anak dari Tuhan itu sendiri, yang mana anak Tuhan ini diindikasikan kemudian orang-orang di luar Yahudi bahwa itu adalah Tuhan itu sendiri. Dengan kata lain, Tuhan yang disembah tadinya oleh Nabi Abraham itu menjadi 3 pribadi, salah satunya adalah menjadi manusia. Nah ini yang ditegur kemudian oleh Al-Quran. Seperti itu Bang. Makanya Al-Quran mengatakan jangan kau berlebihan, jangan melampaui batas dalam agamamu. Karena sesungguhnya kamu tahu Tuhan itu satu, tidak mungkin 3, tidak mungkin kemudian memperanakkan Tuhan dan tidak mungkin diperanakkan. Tapi ternyata memang betul orang Roma menjadikan Yesus ini sebagai anak Tuhan, anak Theos gitu Bang. Silakan. Ya kalau dari kami tidak memahami itu Yesus sebagai anak Tuhan. Bukan seperti itu. Ya tetapi inkarnasi daripada Elohim itu sendiri, bukan anak sebenarnya. Begini penjelasannya ya. Kalau Yesus itu adalah penamaan bagi raganya. Sementara yang kami tuhankan adalah isi dalamnya, yaitu firman yang ada di dalam dan Roh Kudus yang adalah Roh Allah itu sendiri. Gitu. Jadi kami tidak menuhankan raganya. Di dalam kitab Wahyu sendiri Yesus mengaku bahwa dia adalah hamba. Jadi yang kami tuhankan siapa? Ya firman yang ada di dalam Yesus. Jadi kalaupun kami menuhankan Yesus bukan karena raganya, tetapi karena firman yang ada di dalamnya, begitu. Itu penjelasannya sih. Iya, jadi kalau firman di dalam raga Yesus artinya Tuhan masuk ke dalam manusia, gitu ya Bang ya maksudnya, atau gimana ini? Iya, bukan manusianya. Tuhan masuk ke dalam tubuh manusia, bukan manusianya. Bukan manusianya, iya. Karena di dalam kitab Wahyu 22 sendiri, Wahyu 22 ayat 9 di situ Yesus menegur Yohanes untuk menyembahnya. Karena yang layak disembah itu hanya Elohim, hanya Allah Bapa saja. Oke. Artinya jasadnya Yesus ini murni manusia tapi murni, tetapi yang di dalam dirinya Yesus ini berupa roh itu adalah Tuhan. Iya. Tuhan ya. Sang Elohim itu sendiri. Iya, Sang Elohim. Nah, Sang Elohim ini sendiri hakikatnya menurut Bapak apa? Roh. Iya, semuanya roh. Semuanya roh. Tapi kalau kita melihat di dalam 2 Tawarik 6:18, tetapi benarkah Elohim hendak diam bersama dengan manusia di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Tapi kenapa tubuh bayi bisa memuat Tuhan? Itu yang jadi pertanyaan, Pak. Oh, kalau itu jawabannya ada di Yohanes 1. Jadi yang berinkarnasi menjadi Kristus itu bukan Bapa Elohim. Begini, Bapa Elohim itu ada raga ilahi daripada Sang Allah. Sementara firman itu adalah jiwa ilahi. Roh Kudus adalah roh ilahi. Sama seperti saya Tritunggal, tetapi saya satu. Bukan ada tiga karen, cuma satu karen di sini. Tapi saya memiliki tubuh, jiwa, dan roh. Sama, Allah yang kami sembah, Allah Abraham, Ishak, Yakub juga sama. Bapa Elohim adalah raga ilahinya. Jiwa ilahinya adalah Sang Firman. Roh Kudus adalah roh ilahinya. Ketiganya adalah ilahi. Berbentuk roh, bukan berbentuk raga manusia seperti kita, seperti Adam, bukan. Maka di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 26-27 di situ dikatakan Allah menciptakan manusia itu segambar dengan serupa dengan dia, baik laki-laki maupun perempuan. Begitu.
Oh, penjelasan tema itu. iya. Artinya yang menjadi daging ini Tuhan sendiri juga ya? Iya. Yang firman. Ya, firman-Nya. Jadi dagingnya dagingnya Yesus. Yang Suma bahas tadi itu raga ilahinya yang tidak ikut ke dalam dunia berinkarnasi. Ya, dagingnya Yesus ini apa ini, Pak? Dagingnya Yesus manusia biasa. Tadi katanya firman yang jadi daging. Bukan, begini penjelasannya. Kan tadi saya sudah bilang. Iya. Allah Bapa atau Elohim itu sendiri itu mempunyai 3 bagian, 3 pribadi. Yang mewakili ada dapana manusia ya. Raga manusia itu mewakili Allah Bapa. Jiwa manusia itu mewakili firman. Roh manusia itu mewakili Roh Kudus. Yang menusul, yang berinkarnasi ke dunia itu adalah jiwa ilahi atau firman. Ya, bukan ketiga-tiganya turun jadi, saya bukan Wanes ya. Saya bukan JO, saya bukan Oneng. Jadi saya tidak percaya ketiga-tiganya turun menjadi Yesus, bukan. Tetapi sang firman yang berinkarnasi menjadi Yesus. Jadi kalau dia diibaratkan manusia, firman ini apa? Kemampuan berkata-kata, jiwa. Bukan kemampuan berkata-kata. Jiwa itu Penghuni bukan neraka kemampuan kau, berkata-kata. Tesa. Penghuni neraka kau, Tritunggal. Jadi jiwa ini ketika dia keluar, maka dia menjadi Yesus. Iya. Soalnya dalam satu ya. Iya. Kalau diibaratkan manusia, orang yang memiliki jasad dan ruh tanpa jiwa kan dia orang yang, mohon maaf, dia orang gila karena jiwanya hilang. Berarti Iya. Bapak di atas, di langit, atau di surga dalam pemahaman saudara, ketika jiwanya keluar menjadi manusia, dia menjadi tidak stabil. Ya itu bukan manusia. Allah tidak seperti itu. Lah tapi Bapak mensifatkan Tuhan dengan sifat manusia. Mana yang benar ini? Ada jawabannya. Ya, silakan. Yesus, ya, silakan. Di saat Yesus dibaptis, ada suara turun dari langit. Artinya konsep Bapak tadi tertolak. Ya bukan konsep Bapa yang tertolak. Allah yang kami sembah, Allah yang maha. Bukan Allah yang setelah jiwanya keluar lantas dia koit, lantas dia gila, bukan. Lalu kenapa bisa Anda jadikan itu sebagai acuan kalau bukan seperti itu, Pak? Tidak. Anda menolak sendiri. Anda yang bikin konsep, Anda yang bikin karikatur, Anda sendiri yang nolak. Ini yang mana yang benar? Siapa yang menolak? Saya tidak pernah menolak. Yang Saya tolak, yang Uh-uh. ada Allah itu tidak bisa berinkarnasi, itu saja. tadi Bapak sendiri mengatakan jiwanya keluar menjadi manusia. Berarti dia sudah kehilangan jiwa kan? Iya, sampai sekarang Nah, jiwa kalau- itu ada pada sang kalau- firman itu masih kepada Yesus. kalau sudah kehilangan jiwa berarti dia sudah linglung di atas, tidak memiliki jiwa. Kalau dia linglung, tidak mungkin dia akan berbicara di saat Yesus dibaptis. Nah, oleh karena itu berarti konsep Anda tertolak. Bukan jiwanya yang turun. Yang turun itu adalah ciptaan, Pak. Itu yang betul. Yesus itu ciptaan. Kalau raganya, iya ciptaan. Saya akui raganya itu ciptaan. Berarti yang Dikatakan firman adalah ciptaan, tidak ada di dalam tidak ada kebenarannya firman itu ciptaan. lalu tadi yang menjadi daging apa? Yang menjadi daging ya firman. Nah, firman sendiri tadi katanya jiwa. Iya, jiwanya Nah. kembar. Nah, berarti jiwanya sudah menjadi daging, Pak. Iya, Berarti di atas sudah nggak punya jiwa. iya. Nah, berarti tanpa jiwa kan linglung jadinya. Oh tidak, itu menurutmu. Menurut Kenapa saya, bisa? Kenapa Karena bisa? saat Kenapa Yesus bisa tidak? dia masih bicara, dia tidak linglung. Tadi katanya 3 pribadi. Iya. Pribadi jiwa sudah jadi daging, berarti tinggal 2. Hmm. Nah, 2 ini tidak punya jiwa lagi, apa namanya? Dua tidak pernah jiwa. Maksudnya dua tidak ada jiwa gimana maksudnya? Kan jiwanya sudah jadi daging, Pak. Nah, berarti kan tinggal 2. Iya. Nah, kalau sudah tinggal 2 berarti tanpa jiwa. Ya kalau tanpa jiwa emang kenapa? Apakah Allah tanpa jiwa akan gila atau mati? Lah, Bapak sendiri Bapak yang mendefinisikan dan menganalogikan seperti makhluk. Kenapa nanya ke saya? Ya, saya kan sudah membuktikan di saat Yesus dibaptis, Bapak masih bicara Berarti karikatur yang Anda bawa salah. Gitu loh, Pak. Lagi mana sih pemahaman? Berarti karikaturnya salah. Pemahamanmu, kau menyamakan Allah yang kami sembah itu seperti otakmu, begitu Loh, Bapak yang kenapa jadi yang kenapa jadi saya yang jadi salah di sini? Bapak yang membawa narasi Tuhan Anda itu 3 pribadi. Berpikirmu. Sama seperti manusia katanya.
Yang menyamakan tadi Tuhan dengan manusia kan Bapak yang menyamakan, Pak Karen. Saya bilang begini loh Suma. Saya bilang Allah ciptakan manusia itu segambar dan serupa. Lah, itu jelas. Bapak yang membikin. Bukan Allah itu serupa dengan manusia, menciptakan manusia segambar dan serupa. Nah, itu kan Bapak sendiri yang bikin kan. Padahal orang Yahudi tidak memahami kitabnya begitu. Ya enggak tahu, saya enggak kenal dengan orang Yahudi. Saya Ya bukan makanya Anda kan menggunakan kitabnya orang, Pak. Makanya harus pelajari dulu kitabnya orang, jangan pakai doktrin gitu loh, Pak. Itu bukan doktrin. Lalu apa? Tadi katanya jiwanya sudah jadi daging. Begini, saya menceritakan sedikit ya. Saya bukan doktrin Alkitab ya. Saya enggak pernah memahami dengan doktrin. Saya kultusnya kultus Roh Kudus. Itu saja. Apalagi tuh Roh Kudus, Pak? Itu lebih parah lagi tuh. Apalagi tuh? Lebih parah. Ya, menurut kau mungkin lebih parah. Iya, Roh Kudus ini apalagi nih, Pak? Roh Kudus. Iya, mau jelaskan gimana? Dari tadi saya sudah jelaskan juga nggak masuk di otakmu gimana sih? Ah, itu kan mencela dia. Mencela jadinya. Karena Bapak mencoba untuk sudah bilang Allah itu di dalam kekristenan itu Bapak mewakili raga manusia. Firman itu mewakili jiwa manusia. Roh Kudus mewakili roh manusia. Saya ini 3, tetapi ada di dalam 1. Keren nggak ada 3, cuma 1 gitu loh. Iya, Keren ada 3. Pada saat Keren ini berpisah antara roh dan jasad, jasadnya Keren jadi apa? Ya mati, karena saya Mati. manusia. Nah, sekarang Bapak Tuhan Anda itu yang di atas, yang sejatinya 3 pribadi, ketika dia turun ke bumi, ya kan? Ya. Rohnya Yesus ini kan roh Tuhan Anda kan? Iya. Nah, berarti di atas tidak punya roh, di atas itu jadi bangkai, Pak. Loh, gimana? Setelah firman Bagaimana? Bapak menganalogikan Tuhan Anda sendiri dengan diri Anda. Belum lagi saya berbicara mengenai kotoran yang ada di lambung Bapak itu. Itu sebagai apa dalam konsep Tuhan Anda? Di dalam Bapak, kotoran di dalam Bapak bagaimana maksudnya? Nggak ada Bapak kotoran. kan di saudara Karen ini kan ada di dalam. Itu apa posisinya di dalam konsep Tuhan Anda? Kalau Allah Bapa enggak ada di mana ada Lah, Allah? kenapa Anda menganalogikan pencipta dengan Anda yang punya Kenapa? Di dalam Alkitab sendiri Allah tertulis seperti itu bahwa Allah menciptakan manusia itu seturut. Anda punya kotoran dalam lambung. Berarti Tuhan Anda juga punya kotoran, gitu ya? Ya kalau Yesusnya mungkin iya ada nya. Kalau Bapa enggak ada tertulis ada nya. Iya, ini semakin kacau. Semakin kacau ini. Tuhan ada nya, Yesus ada nya. Ini makin kacau. Kalau konsep Allah apa? nya, sebesar apa tainya gitu kira-kira? Nah, itu dia makanya konsep Anda yang buat karikatur sendiri. Tuhan itu maha besar. Tuhan itu maha besar. Kok jadi bayi? Ini masalahnya di situ, Pak. Masalahnya itu konsep karikatur yang Anda buat tentang penciptaan dan bumi itu semua serba akal-akalan. Sedangkan Yesus sendiri mengatakan, Bapa yang mengutus aku, kau tidak pernah melihat, suaranya pun tidak bisa kau dengarkan. Tapi tiba-tiba muncul agama dari barat, mengajarkan kepada saudara Karen bahwa Tuhan itu pernah jadi bayi, pernah disunat, pernah netek, bahkan pernah jadi mayat. Ini ajaran dari mana yang kayak gini Bapak dapatkan? Tidak mungkin dari Yahudi, tidak mungkin dari Yesus, murni dari barat ajaran ini. Itu loh. Makanya ketika Bapak berbicara mengenai konsep ketuhanan, belepotan. Dibilang 1 Tuhan tapi 3, dibilang 3 tapi 1 katanya. Itu dia Pak, belepotan Pak. Kenapa? Karena serba akal-akalan saja. Karena tidak berfokus kepada pengajaran Yesus. Coba Kristen ini berfokus pada ajaran Yesus. Pasti orang-orang Kristen ini tidak ada yang memenuhankan kemudian manusia Yesus. Apatah lagi kalau kita lihat Maria. Maria ini manusia. Masakan Tuhan melahirkan manusia? Manusia melahirkan Tuhan. Ini masuk dalam konsep dewa-dewa. Kalau ajaran para nabi tidak ada yang kayak gitu Pak. Tuhan datang, inkarnasi jadi manusia. Ini ajaran dewa. Itu bukan ajaran Abraham. Tidak pernah diajarkan keturunan Abraham ajaran itu. Itu murni ajaran dari barat. Seperti itu Pak.
Pak, Banyak silakan Pak. pokoknya ya, Jum. Kenapa Mbak Permen? Dari tadi malam udah habis ku tanya lagi. Kenapa permen? Permen ngomonglah. Iya, Permen ngomong. Kali lama kau, nanti kotaku habis lagi. Lama kali kau cakap. Ya ngomonglah permen. Beli pulsa lah sana, miskin kali kau. Permen. Naik komal sama Suma kok, miskin sekali pulsamu. Apa kamu Tesa? Ngeluh-ngeluh di sini tidak ada pulsa Kurang ngapain naik? ajar kamu Tesa. Mengajar apa permen? Ngajar makan permen? Apa makan kulit permen ini? Permen. Permen ada pertanyaan nggak Permen? Tadi malam dia banyak nanya ya. Permen ini Wanes, JO, Yesus on off. Oh, Mau nanya Jum. Nanya, pulsamu cukup nggak kalau mau nanya? masalahnya masuk nggak nanti kalau dijelasin? Takutnya nggak masuk. Apa kamu Tesa? Ini hina-hina orang, saya banyak uang Tesa. Ya sudah sana beli pulsa banyak-banyak, baru nanya banyak-banyak tuh. Banyak uang kok ngoceh di sini nggak ada pulsa. Goblok. Dari tadi malam itu keluhannya nggak ada pulsa, tapi dia mengaku Banyak duit kok. Banyak duit. Ngoceh di sini nggak punya pulsa, malu-maluin saja kau dasar oneng. oneng. Gak usah Yesus kamu on bilang goblok-goblok sama saya. Iya kau Yesus oneng. Tunggal dasar Oh. tuh. Penghuni neraka lu, Tritunggal. Iya, Yesus on off juga penghuni neraka. Baca Wahyu 22 di mana di situ ada Yesus on off. Ayo, kita bahas Wahyu 22 yuk. Atau sudah disobek sama Wanes itu? Iyalah yang bakal masuk neraka. Alkitab buat saya itu tisu toilet Yesus oneng. Udah nggak ada pulsa, ngoceh, banyak mulut lagi, bodoh lagi. Loh, kok sesama Oten? Aduh, bukan ngoten ini Yesus on off. Beda memang, beda. Males saya Jum, ada orang gila, males saya. Saya juga malas dengan orang miskin tidak ada pulsa tapi ngajak naik debat di sini. Dari tadi kok ngoceh Saya orang. banyak uang. Oh ya saya sudah dagang beli pulsa uang. sana. Ya Mau sudah beli kamu? pulsa sana permen. Beli permen sana. Sana beli permen lah. Udah Yesus on off. Cari tainya Yesus no. Kurang ajar Tritunggal. Iya, kalian memang apa penuhan tai Yesus itu. Sana cari tainya Yesus. Cari tainya Yesus tuh, dituhankan tuh kulutnya itu. Orang ada diskusi sama Suma, kok motong-motong lagi, miskin pulsa lagi. Banyak nanya, nggak ada pulsa. Ya silakan kau ngomong sama Suma itu. Penghuni neraka kau. Kalian Yesus on off yang penghuni neraka mentuhankan tai Yesus. Kau pikir saya mentuhankan tainya Yesus? Bela dong, aku Juma. Kau kenapa Bela dia? dong tainya Yesus dong. Bela dong kulutnya Yesus dong. Yes. Bela dong. Enggak, soalnya saudara Karin ini enggak nyembah manusia Yesus. Kalau Mbak Permen kan memang on off. Mau dia Yesus on off kok ngajar. Ngajar Yesus on off. Kok ngajar siapa? Bakar tuh kita Wahyu jangan kalian baca. Karena di kita Wahyu ndak ada Yesus on off. Nah tuh coba. Jadi kamu bela siapa Juma? Enggak ada bela. Pembelaan Suma. Enggak ada bela, cuman iya memang aneh sih, masa ada on off, Tuhan mati baru hidup lagi. Ya Yesus on off, Yesus tainya Tuhan. Tainya Tuhan itu dibikin Ya, jadi emang Tuhan. seperti itu. Iya tainya Tuhan itu lebih mahal daripada emas itu, bodoh. Dasar Yesus on off kalian. Malu-maluin saja di komal. Ngaku nggak ada pulsa lagi. Nah itu dia. Udah kere naik di komal lagi.
Cari koin saja kau. Sudah. Aku yang salah. Diam. Pulsa saya itu habis, banyak habis. Iya, beli Nasabah saya beli banyak. pulsa banyak-banyak, Bu. Kalau mau naik komal begini, jangan lu di sini bikin malu. Yesus on off saja kau. Udah Yesus on off memalukan, kau naik tanpa pulsa lagi ke sini. Saya udah ngomong sama Suma, kau potong-potong aja bilang orang neraka apa segala macam. Yesus on off mana ada di surga. Sudah. Aku Ya emang yang kamu salah. penghuni Diam. neraka. Kau aja mukamu aja kayak permen telanjang itu. Yang sampai koloke lagi naik ke sini nih. Wajahmu saja kayak pramuria ini permen. Males lah aku Jum, nanti aja Jum. Iya, turunlah sana jual itu, cari pulsa dulu lah. Jual tempekmu itu dulu. Astagfirullah. Astagfirullah. Biar naik. Sudah ada jual tempe, baru naik beli pulsa, bahas itu Yesus on off lah. Astagfirullahaladzim. Kalau naik-naik, ngoceh-ngoceh saja. Saya ada diam-diam dari tadi loh, ngoceh saja permen. Permen Kenapa telanjang. kamu yang panas? Juma aja nggak Loh, kau- panas, saya naik. Kok tadi ngoceh apa sama saya? Keren kenapa? Tritunggal kenapa emang? Tritunggal ada kebenarannya di Alkitab. Yesus on off nggak ada kebenaran. JO nggak ada kebenaran, iblis. Kalian mengatakan Allah Ishak Abraham itu adalah iblis. Menurutmu begitu? Tak tendang semua kalian nanti nih JO Yesus on off ini. JO Udah itu bukan miskin. gestor gitu. On off Kamu rupanya. kurang ngajar ngomong Yesus, saya. kalau JO itu Yesus on off. Kadang on, kadang off. Tainya aja yang on off juga. Lagi diburu tuh sama permen Gojek itu, mau dibuka beli mau buat beli pulsa. Nggak ada pulsa dia itu, mau cari tainya Yesus mungkin. Orang ada diskusi sama Suma, kok naik lagi dengan bicaramu yang bilang Tritunggal masuk Kamu nggak neraka. mau ngalah laki-laki. Saya enggak mau ngalah sama lonte yang permen Gojek ini. Kau tahu permen Gojek ini maksudnya apa? Diisap-isap sama banyak orang ini permen Gojek ini. Kamu nggak bela saya Jum. Alah, kok minta bela sama Suma? Kamu Suma Gojek. Tadi Oh, Suma tadi nggak. penikmat permen Gojek ya? Tadi kenapa nyindir Tritunggal? Orang lagi diskusi langsung Tritunggal penghuni neraka, ya marah lah orang. Allah. Nih permen Gojek ini dia nggak ngerti nih, dia kasih nama dirinya nih permen Gojek. Kau tidak tahu diisap-isap sama orang kau. Tahu permen Gojek nggak? Namamu aja udah ngeri, jijik saya lihatnya. Apalagi dengan Tahu, doktrin di warung Yesus banyak. only, Yesus on off, tainya aja Tuhan. Cuy, Tuhan kok bertai, berkulut. Kurang ajar kamu yang Perlawanan, meludah sama Ini saya. memang kurang ajar saya. Kau naik awal sudah kurang ajar sama saya, kok kau bilang saya apa? Ayo, udah. Dasar permen Gojek nih. Atau mau Semangat saya, kak, semangat kak. atau mau saya kasih timer? Saran saya buat Yesus only, Yesus on off, carilah tainya Yesus ke Israel itu lebih mahal dari emas. Kalau Yesus itu Allah, Yesus itu Tuhan ya. Buru-buru cari. Kencingnya itu masih, saya yakin kencing Yesus itu lebih berharga daripada kencing binatang apapun di dunia ini. Ya, batu bara itu sangat mahal loh. Kok hilang dia? Kenapa turun? Mana dia kabur? Ya, Aduh. turun. Kok turun? Nggak, mungkin kepental. Ya teman-teman, kasih dulu permen Gojek, gip dikit biar dia semangat, biar ada perlawanan. Kayak kena ban nih karena ngomong kasar. Nggak ada yang bela sama saya. Jadi, Selama dia belum main PC, kalau tadi dia main PC, pasti ku piting, ku kasih selendang gunting tadi. Saya sudah jaga-jaga tangannya, kapan tangannya melayang, langsung ku banting dia, tenang aja. Cuman kan tadi dia nggak goyang-goyang, cuma mulutnya aja. Coba dia berani nyentuh tadi Mbak Permen, sudah. Langsung ku ceng matanya. Telunjuk ini langsung tembus ke belakang. Untung aja dia nggak ini.
Tadi kuperhatikan tinjunya kan. Aja, Jum, kamu diam saja. Iya kan dia belum ada ngancam mau mukul. Coba dia mukul tadi langsung ku pegang tangannya, ku pelintir dia tadi. Tapi dia cuman diam-diam aja, cuman mulutnya aja yang ngoceh. Saya udah jaga tangannya, kapan bergerak Dia tangannya tadi atau udah kurang kakinya. ajar sama saya. Tapi kan dia ndak mukul, ndak sempat. Saya jaga tangan sama kakinya, kapan bergerak langsung ku tikung dia dengan siku. Hampir ku siku mulutnya tadi. Iya, aku juga siap disalib demi permen Kojek. Nah, cuman kan dia tidak bergerak tadi kan. Ya biarlah, selama dia tidak memukul, ya itu kan belum termasuk penganiayaan. Tidak apa-apa. Enggak, soalnya juga dia emosi tadi karena dia tersudut kan, terpojok, nggak bisa mau jawab apa lagi. Kalau nggak di dalam HP saya pukul dia, Jum. Nah itu dia makanya. Sama, saya juga begitu. Untung saja di dalam HP. Coba tidak sentil mulutnya. Masa perempuan digituin kan? Nggak boleh sebenarnya. Wih, Bang Zuma selain bisa pintar berdiskusi, hebat juga Bang Zuma bisa masuk dalam HP ya. Iyalah. Ya, oke, kita lanjut diskusinya ya. Sudah cukup hiburannya. Jadi begini ceritanya Bu ya. Bu Permen. Bu Permen. Waduh, Bu nggak didengar. Halo, Jum. Iya. Tadi saya ini HP-nya saya sambil charger ya, Jum ya. Iya. Jangan kemana-mana dulu, tunggu teman kita naik lagi. Dia pergi ambil pisau itu di rumah. Tadi dia WA saya, tunggu aku pulang dulu ke rumah ambil Bentar pisau ya, ke sini Jum, ya. lagi. Mau kemana? Orang yang mau cari obeng. Mentang-mentang Bang Zuma lagi Zoom, dipanggil Zoom. Bukan charger. Zoomnya udah. Permen ini nggak mau ngomong sama orang lain, maunya sama Bang Zuma doang. Kamu jangan kemana-mana. Nah itu kan, maunya sama Zoom doang.